Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, kali ini dengan saya Hemi Quratul Aini di acara Podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaro, kali ini kita telah kedatangan narasumber dari UIN Malang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Ibu atau Mbak ini? Mbak saja ya Pak ya, biar awet muda Pak. Oke, dengan Bapak Iqbal Ali Wafa. Iqbal Ali Wafa dari UIN Malang ya Pak ya. Dari UIN Malang. Ya, Pak, ini pengalaman pertama atau sudah berkali-kali datang ke Mansaro? Nah, untuk ke Mansaro ini baru pertama kali. Wow, kali ini ya Pak ya, baru pertama ini ya. Terus bagaimana sih Pak kesan dari Pak Iqbal dengan Mansaro ini? Saya tadi sudah keliling-keliling dari utara, barat, selatan, timur. Nah, kelas-kelasnya itu nyaman untuk belajar, Pak. Iya, Nah, alhamdulillah. kemudian dilengkapi dengan AC. Ini Dengan mendukung AC. proses pembelajaran. Wah, Memang lebih enak, nyaman. Iya. Untuk siswa. Kemudian ruangannya nyaman, besar juga. Besar. Terus banyak ruangan tadi ada di peta itu banyak ya, lengkap gitu. Lengkap. Masjid ada, UKS, masjid banyak banget. Berarti tadi. muter-muter ya Pak ya tadi. Muter deh. Makanya tadi saya mencari-cari itu juga kemana ya Pak Iqbal gitu ya. Iya, muter terus. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Mansaro menyenangkan. Menyenangkan banget. Alhamdulillah. Saya Berarti terkesan baru banget. perdana ini ya Pak Iya, ya. baru Semoga pertama. nanti datang lagi Pak ya. Amin, amin, dengan amin. perubahan Mansaro yang lebih-lebih dan lebih. Amin. Saya doakan itu. Amin. Iya, amin. Kemudian Pak, ini kan kedatangannya ke Mansaro itu kan dengan tujuan melaksanakan psikotes untuk Iya. siswa baru. Nah, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya apa sih tujuan utama diadakannya psikotes untuk siswa baru? Nah, gini, psikotes itu memberikan rekomendasi. Rekomendasi untuk gambaran dari siswa. Nah, seandainya gini, rekomendasi siswa ini pantasnya, bagusnya, rekomendasinya apa, modelnya pembelajaran itu seperti apa, cocoknya itu apa. Oh, Nah, begitu. itu iya. Untuk seorang guru nanti kita bisa memilah. Oh, banyak kelompok dalam satu kelas itu Iya. kan. Ayo belajarnya ini visual contohnya. Iya. Visual, dia suka itu membaca, suka itu melihat film. Oke, berarti proses pembelajarannya seperti ini. Itu rekomendasinya. Oh, begitu. Kemudian ada juga Jadi kan- membebaskan siswa ya artinya Pak ya. Boleh. Istilahnya minatnya siswa itu ke membaca berarti kita ikuti begitu. Contohnya seperti contoh itu ya Pak ya. Terus ada juga kan gini, anak itu biasanya yang kinestetik itu kan, orang-orang yang gaya belajarnya kinestetik itu kan nggak suka yang namanya duduk terus kan nggak suka Iya, kan. membosankan ya Pak ya. Banget itu ya. Selain capek juga membosankan Pak ya. Benar. Nah, untuk anak-anak kinestetik, oh ini pantasnya gaya belajarnya itu dibuat untuk yang ada prakteknya. Ini dia lebih mudah paham. Oh begitu. Iya. Berarti ini termasuk pembelajaran yang efektif dan efisien ya Pak Iya, ya. efisien. Jadi guru itu tidak lelah. Tidak lelah. Tidak lelah untuk mengatur anak-anaknya, mengkondisikan anak-anaknya belajar nggak lelah. Jadi memudahkan untuk guru. Oh, Terutama gini, anak ini pantasnya tidak oke. Dia sukanya mendengarkan. Ya udah saya bacakan atau didengarkan apa gitu kan. Iya. Itu lebih masuk gitu. masuk berarti istilahnya apa yang diinginkan siswa berarti untuk saat ini guru mengikuti gitu ya Pak ya. Iya, Oke. memudahkan guru. Selain istilahnya tidak membosankan juga ya Pak pastinya ya Pak Iya, ya. iya. Memang model pembelajaran sangat banyak Pak ya. Iya, banyak banget. Banyak. Oke. Kemudian Pak, ini kan istilahnya untuk menunjang ya, untuk menunjang prosesnya anak itu masuk ke ini gitu kan ya. Misalnya untuk di SMA kan ada penjurusan ya Pak ya. Iya, benar. Di IPA, IPS, agama. Kalau di Mansaro ini ya Pak ya, agama ya. ada Bahasa agama ada, ya. bahasa belum ada. Bahasa dulu pernah, ya. tapi untuk saat ini 3 jurusan itu IPA, IPS dan juga keagamaan itu. Nah kemudian Pak, kalau semisal ada ketidakcocokan, ya kan, antara keinginan anak dengan hasil tes, itu mana yang harus diprioritaskan Pak? Nah gini, sering sekali ini pertanyaan yang muncul di Bapak Ibu, wali siswa siswi ya. Kita ibaratkan gini, bakat sama minat. Bakat itu sebagai kendaraannya. Sebagai kendaraannya. Iya kan, minat itu bensinnya, bahan
bakarnya, bensin. iya kan? Oke, bakatnya bisa jalan, tapi kalau nggak ada bensinnya nggak bisa jalan kan? Iya. Nah, terus gimana kalau ini nggak cocok gitu kan? Oke, boleh. Berarti kan harus ada yang perlu kerja keras gitu kan? Oke. Ini rekomendasinya ke IPA, Iya. tapi anaknya kok suka ke IPS, gitu kan? iya. Jadi dia itu harus kerja keras, lebih kerja keras. Boleh kita kembalikan aja ke siswa gitu kan? Tapi kerja keras, konsekuensinya harus kerja keras. Anak yang direkomendasikan di IPS gitu kan, pinginnya IPA, berarti harus kebalik gitu biasanya Pak. Iya. Jadi harus kerja keras banget. Iya, karena kan banyak sekali ya Pak ya. Terkadang-kadang itu ketika sudah masuk IPA misalnya, anak yang maunya IPS kemudian masuk di IPA itu kadang-kadang ngeluh gitu kan, saya pinginnya masuk ini tapi kok ini gitu. Dan justru juga ada yang sebaliknya begitu loh Pak. Nah terkadang kan kita sebagai guru kan kita nggak tahu ya proses dari tesnya seperti apa gitu kan. Jadi adanya tes psikologi ini memang untuk merekomendasikan membaca individu ini seperti apa sih kepribadiannya, cocoknya yang apa. Jadi meminimalisir kesalahan itu tadi. Itu manfaatnya psikotes. Oh begitu. Jadi memang untuk psikotes ini dilakukan untuk seluruh siswa baru atau bagaimana Pak? Baiknya memang siswa baru. Di awal masuk itu harus ya. Harusnya jadi gitu. Supaya tahu iya. Siswa ini seperti ini gitu karakternya ya Pak ya. Selain untuk menunjang jurusan juga gaya belajar, gaya pembelajar itu. Tapi ini Pak, untuk UIN sendiri itu melaksanakan psikotesnya di Bojonegoro ini hanya di Mansaro atau mungkin ada beberapa sekolah? Ada beberapa sekolah, salah satunya di Mansaro ini. Di Mansaro ini ya. Iya. Dan itu rutin setiap tahun dilaksanakan ya Pak ya. Benar sekali. Jadi hafal jalannya. Aman ya Pak, tidak tersesat ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan pastinya juga ada perubahan terus kan di Mansaro. Iya, ada perubahan terus. Jadi semoga tahun depan ada perubahan lagi, ada pembangunan. Amin. Oke Pak, kita kembali lagi. Nah kemudian berarti intinya untuk misal tidak ada kecocokan antara hasil tes dengan minat siswa, berarti dikembalikan lagi kepada siswanya ya Pak ya. Tetapi harus konsekuensinya harus ini ya, harus sesuai dengan ini tadi. Oh kamu lebih berat nanti gitu kan. Begitu ya Pak ya. Iya. Karena kan memang beda ya Pak ya. Kalau misalnya masuk di IPA kemudian kalau menyesuaikannya itu Pak ya. Menyesuaikannya memang sulit. Tapi sebenarnya sama saja sih Pak ya. IPA, IPS atau yang lainnya sama saja. Mungkin karena memang minatnya anak gitu ya Pak ya. Oke, kemudian Pak Iqbal, untuk mengenai jenis tesnya yang diberikan kepada siswa baru ini? Oh untuk hari ini ya? Iya untuk hari ini di Mansaro. Kita itu tes IQ ya untuk mengetahui kecerdasan, skor kecerdasan. Kemudian ada gaya belajar, bakat dan minat itu tadi. Kemudian ada tes kepribadian. Ini umum ya. Umum ya Pak ya. Jadi ada 4 tadi ya Pak ya. Ada 4. Aduh, saya kok jadi kepingin ikut tes ya Pak. Kemudian dari 4 jenis ini karakter kepribadian ya Pak ya. Kepribadian itu berarti untuk melihat anak ini tuh seperti ini kepribadiannya atau bagaimana Pak? Jadi kalau kepribadian itu gini. Sebenarnya secara pendidikan secara positif dulu ya. Kalau secara klinis itu bisa dideteksi dari tes grafisnya itu. Apakah anak ini memiliki kecenderungan masalah? Bagaimana problem menyelesaikan masalahnya? Apakah ada masalah di rumah? Bisa juga ini sebenarnya dekat dengan orang tua. Siapa? Bapak atau ibu? Jadi bisa dilihat juga dari seperti itu ya Pak ya? Iya, dia ini suka terbuka atau tertutup. Artinya gini, cocoknya dia bekerja di balik layar komputer atau di public speaking atau di depan orang-orang banyak. Ini bisa diketahui gitu ya. Gitu ya Pak ya. Kira-kira tanpa tes gitu Bapak bisa melihat
kepribadian seseorang pastinya ini ya Pak ya. Harus bertanya dulu tapi ya. Gitu ya. Tapi makanya harus tes itu ya. Waduh, ini ngeri ya Pak ya. Kemudian yang untuk gaya pembelajaran itu bagaimana Pak? Jadi gaya belajar ada visual tuh anak-anak yang sukanya melihat, menonton. Membaca gitu kan. Kalau auditori itu sukanya mendengar. Ya. Kalau kinestetik itu biasanya praktek. Saya itu kalau langsung terjun ya Pak ya. Bener, kalau terjun. Biasanya gini, saya tanya yang muda ya, yang muda. Ketika di bis itu kan, anak-anak kecil-kecil, anak-anak TK. Ayo, siapa yang sukanya duduk di dekatnya jendela gitu kan? Oh gitu lah, itu saya banget Pak. Iya. Oh, ini bisa visual banget gitu kan. Oh, anak ini cocoknya belajar yang suka melihat visual gitu, video gitu kan. Gitu. Terus ada juga anak yang duduk tenang diam gini. Nah, itu membosankan bagi saya Pak. Oh, udah bisa. Itu orang yang suka ini mendengarkan auditori, mendengarkan musik gitu kan, tenang aja. Tapi ada juga anak yang jalan ke depan, ke belakang, ke depan. Kinestetik ini kayaknya. Oh gitu ya, suka gerak-gerak gitu ya. Gak bisa diam, gak bisa diam ya. Terus gini, ada orang yang gini mengatakan bahwa itu anak itu nggak bisa duduk gitu kan, negatifnya tanda kutip ya, ini nakal banget. Bener sekali, terutama anak kecil ya Pak biasanya. Iya, kalau di anak kecil dia ini cocoknya belajar, tapi ada tubnya ikut juga gitu, ikut belajar juga gitu kan, praktek banyak geraknya, suruh baca nggak bisa, sulit ya itu. Memang macam-macam ya Pak. Iya, nggak bisa lama. Benar sekali. Kemudian tadi ada lagi selain kepribadian, kemudian gaya pembelajaran, kemudian ada lagi yaitu skor IQ kecerdasan. Itu bagaimana Pak? Dilihatnya dari sisi bagaimana? Jadi kalau skor ya ada anak itu skor IQ-nya tinggi, berarti rekomendasinya adalah berilah tantangan dalam pendidikan. Dalam proses pembelajaran kasih aja tantangan. Kalau dia dikasih yang biasa-biasa aja kayak teman-teman merasa kurang tertantang ya Pak. Bosan. Ujung-ujungnya bosan, nggak semangat gitu kan. Terus berarti harus ditantang terus supaya dia makin maju gitu ya istilahnya. Kalau IQ-nya di rata-rata ya biasa kan, umum gitu kan. Udah kasih pembelajaran yang terstruktur, kemudian dikontrol terus biar lebih baik gitu. Oh begitu ya Pak ya. Oke Pak, ini termasuk pembelajaran juga buat saya Pak ya. Sama-sama belajar gitu ya. Berarti beberapa jenis tadi itu luar biasa ya Pak ya, untuk mengetahui siswa ini tuh maunya seperti apa begitu ya Pak. Jadi kita tinggal mengarahkan aja gitu ya Pak. Oke, kemudian Pak, mungkin ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Mansaro. Oke, Sobat Mansaro. Halo, saya menyapa dulu ya. Iya, silakan Pak. Halo Sobat Mansaro. Oke. Jadi kembangkan potensi, manfaatkan potensi sahabat-sahabat Mansaro untuk giat belajar dan mudah dalam belajar, kemudian raih cita-cita yang lebih tinggi. Oke. Raih prestasi yang lebih tinggi, tinggi. Berarti setinggi-tingginya ya Pak ya. Oke, luar biasa Pak Iqbal. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang di podcast Mansaro ini. Sama-sama. Saya tunggu Bapak kedatangannya lagi. Oke, siap. Oke. Baik Sobat Mansaro, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Iqbal dari UIN Malang. Saya Hemi Quratul Aini, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.